Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa masih bersama dengan orang spesial di sini. Masih bersama dengan Mbak Sinox di sini. Dan kita masih membahas mengenai seputaran dunia wanita dan juga kecantikan. Mbak, membuka bisnis kecantikan ini memang dari keluarga juga ada yang buka bisnis serupa atau gimana? Cuman saya sendiri. Oh, sendiri? Iya, sendiri. Kebetulan keluarga beda, tapi bisnis juga masih bisnis gitu juga, ya? iya. Oh, kalau kirain ada juga dari keluarga, jadi termotivasi Nggak ada. gitu. Ini motivasinya benar-benar dari diri sendiri? Dari diri sendiri. Dari kayak apa, kecintaan dari kecil ya? Kecil iya, yang main-main gunting gitu, guntingin tangga gitu. Pakai gunting-gunting jahit Iya. gitu ya. Nah, gimana Mbak tanggapan keluarga waktu itu ketika Mbak memilih bisnis kecantikan ini? Dulu sempet dilarang. Oh, sempat dilarang? Iya, dulunya? karena kan dunia salon ini tuh dulu kurang bagus ya, gitu loh, pandangannya kan kurang ini Agak gitu, miring gitu agak ya? miring gitu. Jadi sempet waktu dulu kursus itu nggak dibolehin sama kakak gitu. Terus Kebetulan kan gimana saudaraku banyak yang cowok nih gitu. oke. Iya. Jadi ngumpet-ngumpet sampean. Pokoknya awas ya kalau misalnya kamu ini lagi katanya. Jadi nggak boleh di dunia salon gitu. Awalnya nggak boleh, bener-bener nggak boleh Nggak boleh. berarti? Tapi ada satu kakakku itu gini, kan aku cerita gitu kan, ada yang deket gitu bilang, aku tuh suka sama dunia ini. Aku tunjukin, maksudnya suatu saat itu yang dia pikirin itu salah gitu loh. Karena banyak tetangga kan yang kayak paling dunia salon tuh begini gitu ya. gitu kan. Jadi kayak yang enggak kok, setelah kalian tuh nggak tahu salon tuh nggak kayak gitu, salon tuh seni gitu loh. Bener. Terus ada kakak aku satu yang memang dia orangnya tuh open minded kayak gitu kan, jadi dikasih tahu gitu. Terus sempet nganterin kursus gitu, kursus. Dia lihat maksudnya, oh ini yang dikerjain gitu. Jadi kakakku yang satunya lagi yang ngejelasin ke keluarga. Oh, jadi lewat kakak itu Iya. lah ya yang menjelaskan. Bener. Luar biasa. Kalau dari itu kan dari saudara ya? Iya. Dari orang tua sendiri nggak suka juga? Nggak suka, karena image-nya itu dulu Image-nya kan itu. iya gitu loh. Malah bayangan aku memang kayak kan banyak yang ini ya Iya. gitu ya, jadi kayak, tapi pas aku terjun dunia salon yang memang salon yang aku iniin enggak gitu kan, Profesionalnya gitu ya? profesionalnya itu seni kayak gitu enggak kok gitu loh. Ya itu tadi aku ngejelasinnya sama kakakku untuk nyampein ke keluarga gitu loh, kalau salon ini seni gitu. Oke. Malah sekarang jadi bangga mereka. Iya sih, siapa gitu loh yang nggak bangga, kayaknya yang bukan keluarga aja bangga deh, apalagi keluarga gitu ya. Iya. Tapi itu kan waktu pertentangan itu sebelum ke Bengkulu ya, ketika masih di Iya, Semarang. masih di Semarang. Ketika di Bengkulu Sendiri di kan? Bengkulu iya didukung-dukung aja berarti. Enggak, kan dia nggak Enggak tahu juga. kerjanya kita apa dulu kan. Oh, Dia begitu. nggak tahu. Terus apa alasan ngerantaunya waktu itu? Alasannya ya cari ini ya, pengalaman gitu ya. Terus kalau punya skill kan tinggal di mana aja bisa hidup. Iya benar. Iya kan gitu. Mhm. Make up sih dulu aku bilangnya. Oh, make up. Make up, dulunya. iya. Kalau make up oke gitu ya. Oke gitu. Karena kalau di kampung kan kayak orang rias pengantin kayak gitu-gitu kan, nggak benar. harus ada salon gitu. Oh, begitu. Jadi Iya. alasan kabur awalnya gitu. Ya. Terus ketika Mbak ngabarin nggak sih ketika udah punya salon gitu di Bengkulu? Pelan-pelan. Karena belum bisa nerima kan, Mhm. udah gitu, pelan-pelan dikasih tahu. Malah sempet maksudnya yang kayak ya sampai sekarang aja mikirnya ya enggak. Karena mereka mainnya kurang jauh kan. Kita maklumin lah ya, Maklumin, karena era mereka kan berbeda seperti itu ya Mbak ya. Dan sekarang udah luar biasa, udah kayak pede aja gitu ya, udah nggak ngumpet-ngumpet lagi gitu ya. Malah sekarang didukung. Alhamdulillah, berarti sekarang dukungan keluarga juga luar biasa sekali Iya. seperti itu ya Mbak ya. Nah, ini kan awalnya nih pemirsa kita udah cerita tadi udah dengerin dari kosan yang sepetak itu ya Mbak ya, akhirnya punya toko, punya salon sendiri dan sekarang udah pindah lagi ke kota kelahiran. Iya. Udah buka lagi. Itu memang semua di plan ya Mbak ya? Di plan. Iya, semua planning. Semua planning gitu. Akhirnya di tempat kelahiran. Iya. Di tempat kelahiran mulai dari nol lagi. Mulai dari nol lagi. Iya. Apa nggak capek Mbak? Enggak.
suka. Karena memang hobi gitu ya. Iya. Nah, ketika buka nih di tempat kelahiran gimana Mbak Responnya di sana? Responnya dan alhamdulillah sih baik ya. Terus keluarga seneng ya, maksudnya kayak ternyata nggak seburuk yang mereka pikirin gitu kan. Terus maksudnya support sih mereka sih gitu. Terus di sana juga customernya juga lumayan gitu kan, maksudnya yang welcome gitu. Kok beda gitu loh, karena kan saya menampilkan berbeda sama yang di sana gitu. Jadi punya ciri khas sendiri lah gitu. Antusiasnya di sana Lumayan sih, tapi namanya baru dan saya udah Ya, lama benar. nggak tinggal di sana ya gitu loh. Ya kayak nggak punya temen, nggak ada sama sekali. Jatuhnya kayak pendatang di kota sendiri gitu iya, ya. pendatang di sana dan nyaris nggak ada nggak kenal sama orang gitu, baru sama kayak dulu waktu pertama di sini Di Bengkulu. Iya. Tapi karena saya tuh suka tantangan itu tadi gitu loh. Gue suka tantangan Suka, ya. suka. Ujian tuh dicoba-coba Iya. gitu ya Pak ya. Banget. Dinikmatin sih lebih tepatnya Iya, itu loh, dinikmatin. Karena kan proses hidup memang harus ada ujiannya kan. Nanti kalau pas kita udah apa yang dipengenin dapat tuh kayak kok bisa ya gitu loh. Kok bisa ngelewatin, pas lihat ke belakang bisa ya aku gitu loh. Keren juga nih ternyata ya. Kuat juga ternyata. Iya. Bisa lewat gitu ya. Bisa lewat. Ayo ujian apalagi nih. Ya benar, malah semakin banyak ujiannya tuh makin banyak belajar, ya kan? Iya pasti. Banyak belajar yang kayak kayaknya aku kurang kayak gini deh gitu. Tapi jangan terlalu bersemangat juga sih. Karena ujian itu untuk bisa kita tuh kembali ke kayak jangan terlalu ngerasa ini banget gitu Biar kan. nggak terlalu melambung Iya, gitu ya. gitu. Tapi harus dicoba karena apa? Kan sesuatu kalau nggak dicoba kita nggak tahu. Benar. Iya kan gitu. Kita tuh basicnya di skillnya di mana gitu kan. Terus kita buka di sini tuh bakalan maju apa enggak kan kalau nggak dicoba nggak tahu kita. Kan seperti apa Iya. perkembangannya gitu ya Mbak ya. Dan kan awalnya nih masih melewati screeningnya Mbak dulu walaupun udah ada karyawan dan lain-lain. Sekarang bisa tinggal nih. Dan di Bengkulu bisa tinggal sampai 2 bulan, bahkan Iya. berapa bulan seperti 2 bulan. itu. 2 bulan. Paling lama 2 bulan. Paling lama 2 bulan seperti itu. Gimana akhirnya bisa mempercayai atau Mbak ikut sekolahin juga atau gimana? Ada yang sebagian disekolahin karena kan harus ya gitu loh. Kalau masalah percaya itu ya namanya kita punya usaha ya percaya nggak percaya gitu loh. Ya harus kan, maksudnya kayak nggak bisa kita nggak percaya tuh kita tinggal pergi kayak gitu. Ya mau nggak mau harus percaya gitu. Harus percaya gitu ya. Harus percaya. Karena mereka juga udah punya bekal sih ya Iya, Mbak ya. Atau Mbak juga masih mengajari gitu. Masih tetap ya kalau itu ya namanya skill sama ilmu itu kan seiring perkembangan zaman gitu tuh kan ada baru terus kan. Setiap habis sekolah mereka aku ajarin ini yang terbaru kayak gini gitu. Ke customer juga kita edukasi biar nggak salah gitu kan. Misalnya kita permisi dulu, misalnya ngasih tahu kayak gitu customernya gitu. Mau nggak kalau misalnya kita bikin kayak gini gitu. Tapi kita kembalikan lagi ke customer. Kalau customernya nggak oke sama pilihan kita, tetap customer ini Balik-balik ke seleranya. Iya, ke seleranya dia. Gitu ya. Nah, sekarang nih nggak cuma kecanduan dengan tantangan, tapi kecanduan juga dengan sekolah. Iya, sekolah. Kalau kita lihat dari story-nya ya, kecanduan sekolah. Itu gimana Mbak bisa seperti itu? Apa memang ada sensasi sendiri? Itu gimana? Ngerasa kita tuh kalau kumpul sama orang-orang yang hairdresser yang hebat, yang bagus kayak gitu itu kayak kita tuh nggak ada seujung kukunya. Kita tuh ngerasa kayak kok ternyata aku nggak Kok cetek banget gitu ya iya rasanya? gitu loh. Misalnya kayak di sini dibilangnya bagus kok ini saya nggak pernah ngerasa bagus, merasa kurang terus kayak gitu loh. Itu kenapa jadi kecanduan gitu loh. Ternyata misalnya nih kalau aku ngerasa bagus aku puas dong, nggak mau sekolah udah lagi, cukup nih. udah cukup Iya, gitu kan. betul. Tapi karena ngerasa lihatnya tuh yang bagus ini untuk karya ya, untuk karya, untuk ilmu gitu ya. Karena ngelihatnya orang yang lebih baik dari kita, lebih bagus dari kita karyanya ya kita ngerasa ya, kayaknya aku nggak ada apa-apanya deh gitu, masih kurang terus kayak gitu. Kalau ini ngerasa cukup ya udah nggak usah belajar gitu. Iya benar. Iya kan? Ini bahkan cita-citanya sampai belajar ke Korea ya. Sampai sekarang alhamdulillah disupport sama guru aku dulu waktu kursus gitu. Sampai sekarang kita juga punya grup. Jadi seluruh hairdresser Indonesia alhamdulillah saya bisa masuk
ke grup itu gitu. Jadi mereka lah yang support aku. Jadi setiap ada event, ada apa kelas gitu, ada orang Korea gitu, mau nggak ikut kayak gitu, itu tetap dikasih tahu. Saling sharing berarti ya Iya. di grup itu ya. Nah kalau terlihat nggak sih Mbak perbedaannya kalau awal-awal Mbak buka dulu, pasti sering tuh kan masih ngeliat-ngeliat foto-foto lama gitu ya, tes-tes lama, Iya. sama ketika sekarang udah rajin sekolah di bidang itu terlihat nggak hasilnya menurut Mbak sendiri? Kalau yang Terlihat. lain mungkin nggak terlalu ngeh ya. Iya, terlihatnya tuh masalah kecil aja, kayak misalnya gunting. Kalau dulu kan gunting ngasal misalnya kayak gitu kan, pas dilihat kayak apa styling aku gitu, kok kayak gini ya dulu ya gitu. Tapi dari dulu memang ini sih, guntingan layer tuh ini, cuman makin kesini kan layernya makin halus gitu. Oh, begitu. Kalau dulu kayak patah gitu, terus styling tuh rambutnya ada yang keluar juga oke lah gitu. Kalau sekarang enggak, miss dikit aku udah pasti turun, ini kurang kayak gini gitu. Jadi ada perbedaannya. Oh, jadi benar-benar terlihat gitu iya, ya dari benar. Mbak sendiri sadar gitu ya. Sadar. Oh, ini kurang, Iya. ternyata diasah lagi Sampai sekarang kemampuannya. aja masih yang misalnya lihat kayak gitu dari satu orang ke orang satunya lagi aja tuh kayak ini masih kurang nih kayak gitu loh. Masih ya? Masih aja. nggak bisa kita tuh, aku tipe orangnya nggak puas ya kalau masalah kayak gitu Iya. ya. Jadi masih yang kayaknya kurang deh gitu. Oke, Mbak, nanti kita lanjut lagi. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.